Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, dan dalam keadaan sehat walafiat. Ingat ya anak-anak, meskipun sampai hari ini kita masih belajar di rumah, tapi anak-anak tidak boleh lelah atau letih mencari ilmu, karena mencari ilmu adalah salah satu kewajiban bagi kita semua untuk bekal ke depannya. Dan semoga apa yang kita dapat menjadi berkah dan amal soleh bagi kita semua. Baiklah anak-anak, sebelumnya Ibu akan memperkenalkan diri. Nama Ibu Syarifah Asma. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah anak-anak berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pelajaran agar lebih berkah dan mudah untuk memahami apa yang nanti akan Ibu sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wali walidayya walil mu'minina amin. Amin ya rabbal alamin. Ibu akan mengajar SKI, yaitu Sejarah Kebudayaan Islam. Kali ini kita akan membahas tentang hijrah Nabi Muhammad. Akan Ibu tampilkan video dan PPT-nya ya. Nah, anak-anak, di sini Ibu akan menyampaikan materi tentang hijrah Nabi Muhammad SAW ke Yastrib. Pertama, kita bahas tentang latar belakangnya hijrah Rasulullah SAW ke Madinah ya anak-anak ya. Latar belakang hijrahnya Nabi Muhammad SAW diawali dengan peristiwa Perjanjian Aqabah. Perjanjian Aqabah dilakukan 2 kali. Yang pertama dilakukan pada musim haji pada bulan Juli tahun 620 Masehi. Pada suatu malam, dengan ditemani Abu Bakar dan Ali, Nabi keluar melewati perkampungan Zul dan Syaiban bin Salabah. Beliau menyampaikan Islam kepada mereka. Ketika Rasulullah melewati Aqabah di Mina, beliau mendengar beberapa orang yang sedang berbincang-bincang. Ternyata mereka adalah 6 orang pemuda Yastrib. Mereka pernah mendengar dari kaum Yahudi Yastrib bahwa ada seorang nabi dari para nabi yang diutus pada masa ini yang akan muncul dan akan mereka ikuti. Selanjutnya ada perjalanan hijrah Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Sebelumnya kita bahas tentang hijrah dahulu ya anak-anak. Nah, hijrah itu sendiri diartikan sebagai berpindahnya tempat dari tempat satu ke tempat yang lain. Itulah yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Selanjutnya kita bahas hijrah Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah ya anak-anak. Hijrah merupakan peristiwa besar sehingga dijadikan sebagai permulaan tahun baru kalender Islam. Nah, anak-anak tahu penyebab dijadikannya sebagai permulaan tahun baru kalender Islam? Nah, itu karena dianggap sangat peristiwa yang sangat besar pada tahun itu. Oleh karena itu, peristiwa tersebut dijadikan permulaan tahun baru di kalender Islam. Sejak Umar bin Khattab membuat kalender hijrah. Hijrah merupakan bukti ketulusan dan dedikasi kepada keimanan dan akidah para muhajirin meninggalkan tanah kelahiran mereka. Mereka rela meninggalkan harta,
keluarga, dan kawan-kawan mereka untuk memenuhi panggilan Allah dan Rasul-Nya. Selanjutnya, peristiwa hijrah merupakan suatu indikasi. Indikasi tahu ya anak-anak ya. Indikasi itu adalah akibat yang ditimbulkan dari suatu perbuatan. Nah, indikasi yang ditimbulkan dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW yaitu adalah kebenaran ajaran Nabi dan latihan bagi para pengikutnya. Dengan proses itu, mereka menjadi mampu untuk memikul tanggung jawab sehingga khilafah Allah di muka bumi untuk mengimplementasikan hukum-hukum Allah, melaksanakan perintahnya dan berjuang di jalannya. Mereka menjadi ahli atau mampu saat harus terlibat dalam pembentukan negara Madinah setelah sebelumnya tertindas di muka bumi Mekah. Yang disebut di muka bumi itu yang dari awalnya ya anak-anak, yang sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berhijrah, yaitu tinggal di Mekah dan takut orang-orang akan menganiaya dan menculik mereka. Selanjutnya, Allah memilih Madinah sebagai tempat hijrah kaum muslimin. Mengapa? Karena sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi bersabda, tempat hijrah kalian sudah diperlihatkan kepadaku. Aku telah melihat tanah beragam dan ditumbuhi pohon kurma, berada di antara dua gunung yang merupakan dua harab. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya ada seizin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kaum muslimin dari Mekah dan berbagai daerah lainnya berbondong-bondong hijrah ke Madinah dengan keyakinan dan kepercayaan diri yang mantap. Satu, mereka di Darun Nadwah. Kaum musyrikin Mekah berkumpul di Darun Nadwah untuk mengambil keputusan tegas mengenai persoalan itu. Pada akhirnya, mereka menerima pendapat yang dikemukakan oleh Abu Jahal sebagai berikut, yaitu pendapatnya, menurutku, kata Abu Jahal, setiap suku harus memilih para pemudanya yang kuat dan perkasa. Mereka semua harus membunuh Muhammad secara serentak, kata Abu Jahal. Oleh karena itu, adanya hijrah ke Yastrib ya anak-anak ya. Putusan tersebut diambil dalam pertemuan terbuka, sehingga wajar jika Rasulullah segera mengetahui rencana mereka dan menyadari bahwa yang mengancam dirinya di Mekah. Rasulullah menunda hijrahnya dan memberitahu Abu Bakar untuk menundanya juga hingga Allah mengizinkannya untuk hijrah. Aisyah berkata, Abu Bakar telah bersiap-siap untuk berangkat ke Madinah, dan Nabi berkata kepadanya, jangan terburu-buru. Saya berharap saya akan mendapatkan izin untuk berhijrah dan kamu dan bersama saya. Ketika Allah mengizinkan, Nabi tidak memberitahu siapapun kecuali Ali dan Abu Bakar beserta keluarganya. Oleh orang-orang kafir marah. Lalu orang-orang kafir marah besar dengan kepergian kaum muslimin ke Madinah. Karenanya mereka mempunyai rencana busuk untuk membunuh Nabi. 2. Hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersepakat dengan Abu Bakar radhiyallahu anha mengenai rincian perjalanan yang akan mereka tempuh. Mereka berdua memiliki goa untuk persembunyian mereka, yaitu goa di sebelah selatan yang menghadap ke Yaman guna mengecoh para pengejarnya. Mereka juga menetapkan beberapa orang yang perlu mereka hubungi selama berada di tempat persembunyiannya. Masing-masing akan diberi tugas khusus. Selanjutnya, di larut malam yang gelap pekat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhasil menyelinap keluar dari rumah dan pergi ke rumah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha. Kemudian mereka berdua keluar melalui sebuah pintu kecil di belakang rumah menuju Goa Sur, sebuah goa yang sangat berjasa dalam menyelamatkan kehidupan risalah
terakhir dan dari depan peradaban yang sempurna. Nah, selanjutnya ada dalam perjalanan ke Madinah, setelah 3 hari 3 malam Rasulullah SAW bersama Abu Bakar bersembunyi di goa, mereka berdua berniat melanjutkan perjalanan yang berat itu karena kaum musyrikin tampaknya telah patah semangatnya untuk terus mencari mereka, meminta Abdullah ibnu Uraik, seorang non-muslim, sebagai penunjuk jalan. Kaum Quraisy mengumumkan bahwa barang siapa yang dapat menemukan Rasulullah pasti akan diberi hadiah 100 ekor unta sebagai upahnya. Mendengar ada 3 orang mengendarai unta terlihat sedang dalam perjalanan menuju Madinah, Suqarah ibnu Malik segera menyiapkan senjata dan menunggang kuda untuk mengejar mereka. Di tengah perjalanan, kuda itu tersungkur dan dia terlempar jatuh dari keduanya. Namun dia tetap melanjutkan lagi pengejaran demi hadiah besar. Namun lagi-lagi kudanya tersungkur dan dia pun terjatuh lagi. Saat itu Suraqah mulai percaya bahwa Rasulullah SAW adalah pembawa kebenaran sang ilahi. Ia meminta maaf dan memohon supaya beliau sudi berdoa, memohonkan ampunan untuknya, dan kepada beliau ia menawarkan perjalanan. Anak-anak, tawaran itu dijawab beliau, kami tidak membutuhkan itu, tapi ku minta jangan lagi berusaha menangkap kami, kata Nabi. Suraqah mengangguk. Lalu ia kembali pulang. Rasulullah SAW bersama sahabatnya Abu Bakar radhiyallahu anha melanjutkan perjalanan. Nah, anak-anak, setelah tiba di Madinah, Rasulullah dan para sahabat beliau menyelesaikan perjalanan ke Madinah selama 8 hari, yang biasanya jarak itu ditempuh selama 11 hari, dan sampai di sana tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-14 yang bertepatan dengan 26 Juni 622 Masehi. Kabar kehilangannya dari Mekah telah mendahului beliau, namun persembunyiannya di Goa Sur tidak ada yang mengetahui seorang pun. Penduduk kota sangat menanti-nanti kehadiran beliau. Setiap pagi orang berbondong-bondong keluar menelusuri jalan ke Mekah untuk menjemput kemunculan junjungan mereka, dan bayangan agung itu pun akhirnya muncul perlahan-lahan di ujung ufuk sana. Baiklah anak-anak, sekian dan terima kasih penjelasan Ibu tentang hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Yastrib atau Madinah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.